Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kita masuk pada materi ketenagakerjaan. Nah, sebelum kita masuk pada materi, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini setelah mengkaji berbagai sumber melalui kegiatan pembelajaran secara daring, siswa diharapkan menguraikan permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Kemudian, mengidentifikasikan permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Dan terakhir, membuat hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya melalui berbagai sumber belajar. Nah, sekarang kita masuk pada materi. Yang pertama adalah pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Yang terakhir adalah pengertian kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Kesempatan kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, mereka yang bekerja penuh dan mereka yang masih setengah menganggur. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja, yang pertama adalah usia tenaga kerja. Yang kedua, tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Yang ketiga, lapangan kerja yang tersedia dan kebutuhan tenaga kerja. Yang keempat, jumlah angkatan kerja yang tersedia. Dan yang kelima, besarnya permintaan total masyarakat. Baik, sekarang kita masuk pada jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja ada terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan sifat kerjanya. Berdasarkan sifat kerjanya, tenaga kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama, tenaga kerja jasmani, dan yang kedua, tenaga kerja rohani. Yang bagaimana itu tenaga kerja jasmani? Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang kegiatannya lebih banyak mengandalkan fisik. Misalnya, pekerja bangunan, sopir, dan penyapu jalanan. Yang kedua adalah tenaga kerja rohani, yaitu tenaga kerja yang dalam kegiatan kerjanya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide yang bersifat produktif. Misalnya, manajer, direktur, dan konsultan. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja jika dilihat berdasarkan keahliannya. Itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, yang bagaimana itu tenaga kerja terdidik? Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan. Misalnya, dokter, hakim, pengacara, guru, akuntan, notaris, polisi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih itu adalah tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman kerja. Misalnya, tukang masak, sopir, pelayan toko, montir, penjahit, dan pelukis. Dan yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan sebelumnya. Misalnya, buruh, pembantu rumah tangga, tukang becak, tukang sampah, dan lain-lain. Kemudian, tenaga kerja berdasarkan proses produksi. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, tenaga kerja langsung, dan yang kedua, tenaga kerja tidak langsung. Untuk tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi. Misalnya, karyawan bagian produksi. Kemudian, tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi. Misalnya, tenaga kerja bagian penjualan, marketing, dan periklanan. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk pada materi masalah ketenagakerjaan.
Di sini ada beberapa masalah ketenagakerjaan yang terdapat di Indonesia, yakni yang pertama adalah tingkat pengangguran yang tinggi, yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi, yang ketiga, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, yang keempat, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata, yang kelima, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Nah, pemerintah berperan dalam mengatasi masalah-masalah ketenagakerjaan, yakni antara lain menyusun dan mengawasi pelaksanaan berbagai peraturan ketenagakerjaan, meningkatkan kualitas dan produktivitasnya tenaga kerja, mengembangkan kesempatan kerja dalam negeri melalui transmigrasi, dan menciptakan wirausaha baru. Nah, sekarang kita masuk pada upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Dalam meningkatkan mutu tenaga kerja, ada beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama, jika dilihat dari pemerintah. Nah, jika dilihat dari pemerintah, upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, yang pertama adalah menyusun kurikulum pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan syarat-syarat dunia kerja. Yang kedua, pendirian lembaga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat seperti balai pelatihan kerja. Yang ketiga adalah menyusun dan melaksanakan program-program yang sekitar mendukung tercapainya sistem tenaga kerja. Sekarang yang kedua, jika dilihat dari swasta atau perusahaan. Nah, di sini upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui perusahaan di sini bekerja sama dengan sekolah atau kampus untuk kerja praktek atau program pemagangan atau program pemagangan melalui latihan tenaga kerja di perusahaan yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah jika dilihat dari individu. Jika dilihat dari individu, upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja itu yang pertama adalah membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan seperti keterampilan komputer, bahasa Inggris, dan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat melalui pendidikan formal, kursus-kursus, kejuruan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah menanamkan jiwa kewirausahaan. Adik-adik, sekarang kita masuk pada sistem upah. Nah, apa itu upah? Upah adalah hak pekerja buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja. Di sini ada beberapa pengertian upah atau sistem upah. Yang pertama adalah upah buruh. Nah, apa itu upah buruh? Upah buruh adalah pendapatan yang diterima buruh dalam bentuk uang yang mencakup bukan hanya komponen upah atau gaji, tetapi juga lembur dan tunjangan-tunjangan yang diterima secara rutin atau reguler. Yang kedua adalah upah pekerja atau kebutuhan fisik minimum. Maksudnya adalah penetapan tingkat upah dan gaji bagi pekerja merupakan kebijakan yang sangat penting untuk peningkatan taraf hidup pekerja dan keluarganya. Yang ketiga adalah produktivitas tenaga kerja, yaitu nilai output yang dikerjakan oleh sejumlah tenaga kerja. Dan yang keempat adalah upah nominal atau upah real. Upah nominal yaitu jumlah upah yang diterima buruh dalam bentuk uang, dan kemudian upah real yaitu jumlah barang atau jasa yang dapat dibeli dengan upah nominal. Di Indonesia, sistem upah diberlakukan adalah dengan menggunakan dasar upah minimum regional atau upah minimum. Artinya, pengusaha harus memberikan upah tenaga kerja itu sesuai dengan upah minimum atau UMP. Nah, di sini ada macam-macam cara pemberian upah. Yang pertama adalah upah waktu. Yang kedua adalah upah bolongan. Yang ketiga adalah upah satuan. Yang keempat adalah upah skala berubah. Yang kelima adalah upah indeks. Yang keenam adalah upah partisipasi. Yang ketujuh adalah upah to partnership. Nah, apa itu upah waktu? Artinya adalah upah yang dihitung berdasarkan lamanya bekerja. Yang kedua adalah upah borongan, yaitu upah dihitung berdasarkan kesempatan bersama untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu.
Yang ketiga adalah upah satuan, yaitu upah yang dihitung berdasarkan banyaknya barang yang dihasilkan. Yang keempat adalah upah skala berubah, yaitu upah buruh tergantung hasil penjualan perusahaan dengan terlebih dahulu ditentukan upah minimalnya. Yang kelima adalah upah indeks, yaitu upah yang ditentukan oleh indeks hidup buruh atau keluarganya. Yang keenam, upah partisipasi, yaitu upah buruh mendapat upah tertentu dari bagian laba. Dan yang terakhir adalah upah partisipan, artinya adalah buruh mendapat upah tertentu dan dari bagian laba berupa saham. Nah, sekarang kita masuk pada materi pengangguran dan jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, apa itu pengangguran? Nah, pengertian pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima pekerja atau mempunyai pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Dan yang sekarang kita akan membahas tentang macam-macam pengangguran. Ada pengangguran siklikal, pengangguran struktural, pengangguran friksional, pengangguran musiman, dan pengangguran teknologi. Pengangguran siklikal itu adalah pengangguran yang terjadi karena menurunnya kegiatan perekonomian. Dan yang kedua adalah pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur komposisi perekonomian. Yang ketiga adalah pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja. Yang keempat, pengangguran musiman. Pengangguran musiman yang bisa terjadi pada sektor pertanian, misalnya pada musim paceklik, maka pada musim ini para petani itu sedang menganggur. Kemudian yang terakhir adalah pengangguran teknologi, yaitu pengangguran karena adanya pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Nah, itu adalah pengangguran berdasarkan faktor penyebab terjadinya pengangguran. Nah, sekarang kita masuk pada jenis pengangguran berdasarkan lama waktu kerja. Yang pertama adalah pengangguran terbuka, yaitu tenaga kerja yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Kemudian yang kedua adalah setengah menganggur, yaitu tenaga kerja yang bekerja tetapi bila diukur dari sudut jam kerja, pendapatannya atau produksinya atau jenis pekerjaannya tidak optimal. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran terselubung, yaitu tenaga kerja yang bekerja tapi tidak bekerja optimal karena ketidaksesuaian pekerjaan dengan bakat atau kemampuan yang dimilikinya. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi pengangguran? Cara mengatasi pengangguran, yang pertama adalah memperluas kesempatan kerja. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang keempat adalah memberikan kesempatan kerja ke luar negeri. Yang kelima adalah mendorong tumbuh kembangnya usaha-usaha atau industri rumah tangga. Yang terakhir adalah memberikan peranan KB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya pada materi permintaan dan penawaran. Sebelum kita masuk pada materi permintaan dan penawaran, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yakni siswa dapat menganalisis terbentuknya keseimbangan pasar dan membuat pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan pasar dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, toleransi, dan bekerja sama. Nah, sekarang kita masuk pada materi permintaan dan penawaran. Yang pertama adalah permintaan.
Apa itu pengertian permintaan? Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Kemudian penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu tertentu. Nah, sekarang kita sudah mengetahui apa itu pengertian permintaan dan apa itu pengertian penawaran. Sekarang kita masuk pada yang kedua adalah hukum permintaan dan penawaran. Nah, yang pertama adalah hukum permintaan. Hukum permintaan adalah ketika harga suatu barang mengalami penurunan, maka jumlah permintaan barang atau jasa akan naik. Dan sebaliknya, ketika harga barang dan jasa meningkat, maka jumlah barang dan jasa yang diminta akan berkurang. Kemudian hukum penawaran. Hukum penawaran ini berkebalikan dengan hukum permintaan, di mana peningkatan harga barang atau jasa akan menyebabkan penawaran terhadap barang atau jasa tersebut meningkat. Sekarang kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Kedua, ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis sebagai pengganti dan pelengkap. Ketiga, tingkat pendapatan atau daya beli konsumen. Yang keempat, kebiasaan atau selera konsumen. Yang kelima, jumlah penduduk. Dan yang keenam adalah prediksi konsumen terhadap perkiraan harga pada masa mendatang. Kemudian, apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ini yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Yang kedua, ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis sebagai pengganti dan pelengkap. Ketiga, biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Yang keempat, jumlah produsen. Yang kelima, kebijakan pemerintah berupa pajak dan subsidi. Yang keenam, faktor alam. Yang ketujuh, prediksi produsen tentang perkiraan harga pada masa mendatang. Nah, begitulah faktor-faktor permintaan dan penawaran. Sekarang kita masuk pada kurva permintaan dan kurva penawaran. Kita bisa lihat gambar kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dan jumlah barang yang diminta. Perubahan pada harga barang itu sendiri akan menyebabkan pergeseran sepanjang kurva permintaan. Nah, sekarang kita masuk pada kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Gambar kurva bisa adik-adik lihat di samping saya. Nah, sekarang secara keseluruhan kita sudah belajar tentang pengertian permintaan dan penawaran, hukum permintaan dan penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, juga yang terakhir kurva permintaan dan penawaran. Nah, demikian pertemuan kita hari ini, semoga memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, apa kabar? Hari ini kita akan membahas tentang fungsi permintaan dan penawaran serta harga keseimbangan. Fungsi permintaan adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi permintaan ini adalah suatu kajian matematis yang digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen dan harga. Nah, rumus untuk mencari atau fungsi permintaan ini adalah Y kurang Y1 per Y
Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Dan sekarang kita masuk pada fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran ini digunakan oleh produsen untuk menganalisa kemungkinan banyak barang yang akan diproduksi. Rumus untuk mencari fungsi penawaran adalah P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Nah, ini tentang harga keseimbangan. Nah, sebelum kita masuk pada harga keseimbangan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yakni siswa dapat menganalisis terbentuknya keseimbangan pasar dan membuat pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan pasar dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, toleransi, dan bekerja sama. Nah, sekarang kita masuk pada harga keseimbangan. Harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Atau dengan kata lain, harga keseimbangan mencerminkan harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, sekarang kita masuk pada proses terbentuknya harga keseimbangan. Proses terbentuknya harga keseimbangan itu yang pertama, permintaan barang dan jasa atau jasa yang bertambah, sedangkan jumlah barang yang atau jasanya terbatas. Kemudian biaya produksi, pendapatan masa depan dari konsumen dan produsen, penawaran barang atau jasa yang bertambah, sedangkan daya beli konsumennya turun atau tetap, dan terakhir adalah selera konsumen. Fungsi harga pasar. Fungsi harga pasar itu ada 3. Yang pertama, untuk menentukan jenis barang atau jasa yang akan diproduksi. Yang kedua, untuk menentukan teknologi yang akan digunakan. Dan yang terakhir, untuk menentukan pembagian hasil produksi antara konsumen. Cara menghitung harga keseimbangan. Nah, untuk menghitung harga keseimbangan itu ada beberapa cara. Yang pertama, menghitung harga keseimbangan dengan menggunakan tabel. Untuk mencari harga keseimbangan terlebih dahulu, kita harus membuat tabel yang berisi harga yang simbolnya P, jumlah yang diminta simbolnya adalah QD, dan jumlah yang ditawarkan simbolnya adalah QS. Seperti tampilan tabel pada gambar berikut. Kedua, menghitung harga keseimbangan dengan kurva. Jika kita menemui tabel yang tidak memperhatikan secara jelas harga dan jumlah keseimbangan, maka kita harus membuat kurva untuk menghitung harga keseimbangannya. Contohnya ada di tabel berikut ini, di kurva berikut ini. Yang ketiga, menghitung harga keseimbangan dengan pendekatan matematis. Pendekatan matematis digunakan untuk mencari harga dan jumlah keseimbangan. Jika data yang kita miliki terbentuk fungsi permintaan dan penawaran, nah untuk mencari atau menggunakan rumus syarat keseimbangan adalah ID sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Yang berikut adalah kebijakan pemerintah. Dalam perekonomian, pemerintah akan turut campur tangan dengan tujuan untuk melindungi konsumen dan produsen. Ada 2 cara yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan pengendalian harga atau price control. Pengendalian harga yang dilakukan pemerintah dapat dengan cara menentukan batas harga tertinggi atau selling price dan menetapkan batas harga terendah atau floor price. Nah, untuk selling price itu adalah batas maksimum harga penjualan oleh produsen. Misalnya, penetapan harga patokan setempat yang dilakukan pemerintah untuk semen. Tujuan pemerintah adalah agar terjangkau oleh konsumen dengan daya beli kurang. Kurvanya berikut ini. Kemudian, floor price. Floor price adalah batas harga minimum yang diberlakukan. Tujuan pemerintah adalah untuk melindungi produsen. Nah, kurvanya berikut ini. Kemudian yang berikut adalah cara menghitung harga
dan output keseimbangan. Menghitung harga dan output keseimbangan, rumusnya adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS, di mana QD adalah jumlah barang yang diminta, QS adalah jumlah barang yang ditawarkan, PD adalah jumlah barang yang diminta, dan PS adalah jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian yang berikut adalah peran pemerintah dalam pembentukan harga pasar. Nah, peran pemerintah dalam menentukan harga pasar ini antaranya adalah yang pertama, penentuan harga maksimum atau selling price. Cara ini dilakukan pemerintah dengan menentukan harga tertinggi yang berlaku di pasar. Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen sehingga harganya dapat terjangkau. Kemudian yang kedua adalah penentuan harga minimum atau floor price. Cara ini dilakukan pemerintah dengan menentukan harga terendah yang berlaku di pasar, yang tingginya berada di atas harga pasar. Tujuan pemerintah untuk menentukan harga minimum adalah untuk melindungi produsen agar tidak merugi, dan juga untuk menaikkan harga barang yang berlaku di pasar. Nah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kita masuk pada materi siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, sebelum kita masuk pada materi, saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi siklus akuntansi perusahaan jasa, menyusun siklus akuntansi perusahaan jasa, dan membuat siklus akuntansi perusahaan jasa. Oke, sekarang kita masuk pada peta konsep siklus perusahaan jasa yang bisa adik-adik lihat di samping saya ini. Nah, siklus akuntansi perusahaan jasa itu dimulai dari transaksi, kemudian jurnal umum, buku besar, neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Nah, untuk laporan keuangan itu dibagi menjadi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Nah, baik adik-adik, sekarang kita masuk pada siklus yang pertama, yakni jurnal. Nah, jurnal umum adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Nah, catatlah seluruh transaksi keuangan secara detail. Dan pada jurnal umum itu berdasarkan data-data yang dikumpulkan agar mudah dicatat pada tahap-tahap selanjutnya. Nah, adik-adik bisa melihat contoh dari jurnal umum di samping saya ini. Nah, sekarang kita masuk pada posting ke buku besar. Langkah selanjutnya setelah kita melakukan jurnal itu adalah memposting transaksi ke dalam buku besar. Buku besar itu adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Golongkan data keuangan berdasarkan jenis transaksi, tanggal, nomor, dan nama akun. Nah, adik-adik, mari kita lanjutkan materi kita pada pertemuan hari ini, yakni tentang posting ke buku besar dan neraca saldo. Buku besar itu saya ingatkan kembali bahwa kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Nah, golongkanlah data transaksi keuangan berdasarkan jenis transaksi, yakni mulai dari tanggal, nomor, dan nama akun. Seperti yang kamu lihat, contoh buku besar itu ada di samping saya. Nah, sekarang kita masuk pada
neraca saldo, penyusunan neraca saldo. Neraca saldo itu adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Nah, cara menyusun neraca saldo itu sangat mudah. Jadi adik-adik hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Nah, saldo-saldo pada neraca saldo itu harus sama jumlahnya antara jumlah debit dan jumlah kredit. Nah, di samping saya ini adalah contoh tabel dari neraca saldo. Oke adik-adik, setelah kita menyusun neraca saldo, nah sekarang kita masuk pada materi penyusunan jurnal dan neraca saldo penyesuaian. Nah, jika pada akhir periode akuntansi itu terdapat transaksi yang belum dicatat, ada transaksi yang salah satu atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Nah, penyesuaian ini umumnya dilakukan secara periodik. Biasanya saat laporan itu akan disusun, kemudian adik-adik juga harus membuat neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Nah, saldo-saldo dari akun-akun pada buku besar itu dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva atau pasiva. Saldo antara kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo itu juga harus seimbang. Contohnya adalah penyusutan peralatan, uang sewa yang belum dilunasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk ayat jurnal penyesuaian, tabelnya bisa adik-adik lihat di samping saya ini. Oke adik-adik, sekarang kita lanjutkan materi kita untuk kali ini, yakni tentang neraca lajur. Nah, apa itu neraca lajur? Penyusunan neraca lajur itu akan mengacu pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Apabila keduanya sudah adik-adik buat, maka penyusunan neraca lajur itu bisa dilakukan secara mudah. Neraca lajur itu akan memberikan informasi dalam bentuk laporan laba rugi dan neraca. Keduanya itu akan menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, adik-adik bisa melihat contoh neraca lajur di samping saya. Neraca lajur itu ada terdiri dari beberapa kolom. Ada yang neraca lajur berbentuk 8 kolom, ada neraca lajur berbentuk 10 kolom, dan ada neraca lajur berbentuk 12 kolom. Nah, berdasarkan bentuk-bentuk kolom terakhir, yakni neraca lajur 12 kolom, itu langkah-langkah atau prosedur dalam menyelesaikan neraca lajur itu adalah: yang pertama, tuliskan di tengah atas nama perusahaan, neraca lajur, dan periode penyusunannya. Yang kedua, isilah nomor akun dan nama akun sesuai dengan daftar kode akun yang ditentukan. Yang ketiga, siapkan neraca saldo pada kertas kerja dengan memasukkan angka-angka dari setiap saldo akun yang ada di buku besar, lalu dijumlahkan dan akun pada neraca saldo ke kolom 1 sebelah debit dan kedua itu sebelah kredit. Kemudian yang keempat, siapkan jurnal penyesuaian dalam kolom penyesuaian dengan memasukkan angka-angka dari ayat jurnal penyesuaian pada kolom penyesuaian, kolom ketiga debit dan kolom keempat kredit, kemudian dijumlahkan. Kemudian yang kelima, masukkan saldo-saldo yang telah disesuaikan dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian atau neraca saldo setelah disesuaikan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan kolom neraca dan kolom penyesuaian. Penjumlahan atau pengurangan dari kolom 1, 2, 3, dan 4 dari masing-masing akun dan hasilnya dimasukkan ke dalam kolom 5 dan kolom 6, yakni neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, kolom kelima harus dijumlahkan, begitu juga dengan kolom ke-6. Jadi harus seimbang antara debit dengan kredit. Nah, setelah kolom neraca saldo
Setelah penyesuaian terisi, maka adik-adik bisa melanjutkan untuk akun pendapatan dan beban. Itu dimasukkan ke kolom laba atau rugi. Nah, kolom 7 dan 8 itu adalah kolom laba atau rugi. Dan untuk aset, utang dan modal akhir itu masuk pada kolom 11 dan kolom 12. Kemudian dijumlahkan. Begitu juga untuk kolom 12 berdasarkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian pada salon area. Maka selanjutnya dapat disusun kertas kerja. Tadi kita sudah membahas tentang neraca lajur. Sekarang kita masuk pada penyusunan laporan keuangan. Nah, langkah untuk menyusun laporan keuangan itu berdasarkan informasi pada neraca saldo setelah penyesuaian. Tahap selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ini disusun seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Nah, laporan keuangan perusahaan jasa ini memiliki tujuan dalam menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan. Di samping itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan informasi bersama dan untuk menyatakan apa yang telah dilakukan oleh manajemen. Dan yang terakhir adalah jurnal penutup. Jurnal penutup itu adalah ayat jurnal yang disusun untuk memindahkan atau mengosongkan saldo perkiraan sementara, yakni perkiraan nominal dan perkiraan prive sebagai perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengetahui laba atau rugi usaha selama satu periode. Nah, tujuan atau fungsi pembuatan jurnal penutup ini yang pertama adalah menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara. Yang kedua, agar saldo rekening modal itu menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, guna memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban. Yang keempat, untuk menyajikan neraca awal pada periode berikutnya. Nah, demikian adik-adik proses pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.